Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Kolam Digital. Dan pada kesempatan kali ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara pengaturan ya desain kita ketika kita mau membuat video footage hanya dengan memanfaatkan PowerPoint. Seperti apa cara pengaturannya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, khusus untuk pembuatan video footage ya dengan memanfaatkan PowerPoint, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah video footage yang saya buat dengan durasi 10 detik saja. Nah, sebelumnya dalam pembuatan desain saya masih memanfaatkan ya, kadang-kadang itu kita bikin di bagian Corel Draw ya. Saya bikin di Corel Draw, lalu kita ekspor ya hasilnya itu ke format SVG supaya nanti di bagian sini kita gunakan SVG supaya nanti di bagian aplikasi PowerPoint ini bisa dieditable. Nah, jadi ketika ini template ya, kita klik kanan convert to save. Ini kita bisa editing lagi, baik itu nanti warnanya di bagian sini. Ya, kita bisa editing, terus kita bisa bisa pecah lagi lah ke bagian beberapa shape. Nah, jadi ketika Anda bikin ya, misal di bagian Illustrator ya ataupun aplikasi grafis editor yang lain, pastikan lebih enak itu di format SVG. Nah, sehingga nanti bisa diedit lagi di bagian PowerPoint-nya. Nah, khusus untuk bagian layout desainnya, ukuran kanvas atau bagian slide size yang harus kita atur ya supaya nanti hasil akhir bisa ke format 4K. Nah, itu cara pengaturannya ada di bagian desain dan kita atur pada bagian slide size. Ini custom slide size-nya adalah ukuran width-nya di 20 inci sedangkan height-nya adalah di 11,25 inci. Nah, jadi pastikan ukuran slide size-nya adalah yang seperti ini. Oke. Dan khusus untuk animasinya ya, usahakan ada animasi pad in dan animasi pad out. Nah, jadi pad in ini ibaratnya efek masuknya gitu. Ya, efek in-nya lalu efek out-nya. Seperti ini nanti hilang. Nah, khusus untuk pembagian ya di bagian efeknya itu biasanya saya untuk animasi in itu sekitar 3 detik lah. Nah, lalu bagian outnya itu ya kita atur juga di 3 detik ya. Nah, khusus untuk di bagian tengah ya itu kita bisa atur karena ini 3 tambah 3 berarti 6, maka di bagian tengah itu adalah 4 detik ya. Jadi jadi di total adalah sekitar 10 detik. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian animation ya tergantung dari kita. Kita mau nggak semuanya kita atur dalam masuknya 3 detik ya. Khusus untuk animasi yang ini saja ini saya pakai 1,5 gitu. Tapi ditambah dengan 1,15 maka khusus untuk di bagian sini dia totalnya adalah 1,65 second. Nah ya, dan ini bisa ditambahkan dengan efek spin yang bergantian sehingga nanti hasil akhirnya kalau kita lihat dia seakan-akan geser ya goyang-goyang gitu. Nah, dan nanti di bagian detik terakhir khusus untuk detik ke-10 dia akan keluar ya, dan di bagian sini detik 10 durasinya 1 ditambah dari delay dimulai dari 9 maka totalnya nanti dia berakhir di detik yang ke-10. Nah, jadi kalau kita perhatikan khusus untuk efek animasi kita ini sudah pas ya nanti di bagian durasi 10 detik. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia akan berhenti di akhir 10 detik. Nah, jadi usahakan kalau memang Anda mau main footage di bagian PowerPoint, kita bisa bikin efek in-nya itu sekitar 3 detik, out-nya sekitar 3 detik, dan di bagian tengah-tengah ya, dia ngisi itu sekitar 4 detik, maka hasil akhir nanti bisa kita dapatkan itu 10 detik. Nah, jadi yang terpenting tadi bagian slide size, durasi animasi, dan yang terakhir adalah khusus untuk export. Nah, khusus untuk ekspor kita atur di bagian file, lalu kita atur ekspor dan kita pilih di bagian
create a video. Nah, khusus create a video, pastikan Anda memanfaatkan ya aplikasi Office versi terbaru. Saya lebih menyarankan penggunaan Office 365. Ya, jika belum punya Office 365 silakan hubungi, kita bisa bantu untuk pembuatan slot akunnya. Nah, khusus untuk formatnya kita ambil yang 4K Ultra HD ya. Dan di bagian second spin on each LED-nya ini atur atau rubah menjadi 0. Kalau sudah kita create video, yang kita atur adalah bagian format Windows Media Video, bukan di format yang MPEG-4 ya. Jadi kita pilih Windows Media Video, kalau sudah kita save. Tunggu proses rendering ya, khusus untuk hasil akhirnya nanti akan kita lihat setelah proses rendering berlangsung di bawah sini untuk indikasinya. Oke, untuk proses rendering sudah selesai. Kita akan lihat nih hasil akhirnya. Kita klik bagian properties dan kita lihat khusus untuk detailnya dia ini 60 frame second ya, dan di bagian sini ini ukuran frame width-nya ini udah 4K dan durasinya ini adalah 10. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke bagian cloud convert ya. Kita tinggal upload file WMP ini tadi ke bagian cloud convert. Nah, jadi ke bagian cloud convert-nya kita ubah ke format MOV ya. Lalu di bagian sini pengaturannya kita atur resolusinya ke 4K. Nah, jika belum ke 4K silahkan rubah juga ke 4K, dan di bagian sini ini kita ambil yang high quality dan FPS-nya kita atur kembali ke bagian 60 frame rate per second-nya. Selanjutnya kita klik OK dan kita atur khusus untuk converting-nya. Nah, setelah proses telah berakhir ya, finish, nanti kita tinggal klik download dan hasilnya nanti akan kita dapat adalah format MOV ya. Dan ini yang tadi ukuran dari WMP itu 115 MB, sedangkan setelah kita convert ya ke MOV dia jadi 15,9 MB ya, dengan kualitas yang sama persis juga ya. Jadi bagian sini tetap dengan 4K 60 frame rate per second-nya dan durasinya 10 detik. Oke, kalau sudah silahkan kita ke bagian kontributor Shutterstock-nya, lalu kita tinggal upload bagian file MOV-nya. Nah, jadi ke bagian sini prosesnya. Selanjutnya kita tekan next ya, dan di bagian sini kita siapkan khusus untuk deskripsinya ya dan juga keywordnya. Nah, jadi ke bagian sini kita refresh, ada videonya, kita masukkan deskripsi di bagian sini dan kita letakkan khusus untuk keyword bagian sini. Nah, kalau yang ini karena ini temanya adalah acara ya, event waktu tertentu, kita pilih holiday dan juga kita pilih yang bisnis. Nah, kalau sudah kita submit dan kita tunggu untuk proses ya peninjauan ya, yang biasanya akan direview terlebih dahulu apakah nanti khusus untuk video footage ini sudah diterima atau belum. Nah, khusus untuk studi kasus ya, kita ada pernah upload bagaimana studi kasus untuk uploadnya dan juga diterima kurang dari 10 menit. Silahkan tonton di video yang ada pada channel ini. Nah, khusus untuk timeline silahkan cek di bagian deskripsi video ini bagian batasan-batasan untuk bahasan videonya. Dan pastikan Anda like, comment, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video yang lain. Semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Kolam Digital mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.